Mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini, dengan harapan termotivasi sehingga keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebenarnya pada saat detik-detik begini ini, kita perlu untuk memelihara persatuan umat Islam, karena sekarang ini banyak berita-berita viral yang intinya merusak persatuan antara satu umat dengan umat lainnya, tidak bisa akur. Nah, yang seperti ini perlu kita lihat, karena Allah sudah berpesan kepada kita supaya berpegang teguh kepada tali agama Allah dan dilarang untuk berpecah belah. Kenapa orang menjadi berpecah belah? Itu dikarenakan yang suka ngomong sehingga menjadi perpecahan itu kadang nggak mau kembali kepada Quran dan Sunnah, tidak memahami masalah politik, bahwa mereka itu sedang dikerjai oleh non muslim yang menginginkan kehancuran umat Islam dengan apa? Memecah belah persatuan umat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah. Yang disebut tali agama Allah di sini adalah kitab Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Jadi ini diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah semuanya, dan dilarang untuk berpecah belah. Jadi ada perintah, ada larangan. Nah, perintah ini disuruh berpegang kepada tali agama Allah. Kalau kita mengacu kepada hadis, berarti yang harus kita jadikan sandaran dalam beragama itu Quran dan As-Sunnah. Karena Rasulullah sudah berpesan kepada kita, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi di sini Allah sudah tegaskan untuk berpegang teguh kepada kitab Allah itu dan dilarang untuk berpecah belah. Jadi artinya apa? Hal-hal yang bersifat bisa memecah kita hindari. Ini salah satunya adalah perpecahan-perpecahan itu sehingga menjadi lemah. Sudah dilukiskan oleh Allah dalam Quran surat 8 ayat 46 kalau salah. Wa atiullaha wa atiur rasulah, dan taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, wala tanazza'u, dan jangan kamu berbantah-bantahan. Fatafsalu wa tadhabarikuhum, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Wasbiru, bersabarlah kamu sekalian, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini salah satu menyebab kita jadi lemah, itu karena sering berbantah-bantahan. Ya. Kita kembali kepada persatuan umat. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah jinakkan antara kamu itu, maka menjadilah ya, fa'asbahtum qulubikum, hati kamu dengan nikmatnya ikhwanan, menjadi bersaudara. Jadi ini sejarahnya. Sebelum Islam datang itu ada dua suku, Khosroj dan suku Aus. Ini saling perang bertahun-tahun, tidak pernah berhenti. Lalu setelah Islam datang, dipersaudarakan, menjadi bersaudara. Itu karena apa? Nikmat Allah. Nah, melihat kerukunan umat Islam seperti ini,
non muslim yang memiliki agenda penghancuran Islam tidak suka. Lalu apa? Tiap-tiap kelompok ini dimasuki untuk memprovokasi supaya timbul kembali kebencian-kebencian antara saudaranya itu. Sampai akhirnya saling menghunus pedang. Lalu setelah diketahui Rasulullah lalu dilerai dan kembalilah mereka menjadi bersaudara. Ini sejarahnya. Nah sekarang ini sebenarnya sama. Di dunia itu ada namanya gerakan Reincorporation. Reincorporation ini anggotanya tidak main-main. Seluruh profesornya profesor doktor. Tugasnya apa? Berpikir bagaimana Islam ini hancur tanpa senjata. Salah satunya adalah menghancurkan persatuan. Makanya ketika muncul perang Iran lawan Amerika, sudah muncul lagi perseteruan itu antara Syiah dan Sunni. Hanya labelnya aja. Padahal yang membantu orang-orang Sunni itu adalah orang Syiah. Orang Sunni sendiri tidak berbuat apa-apa. Itu adalah diadu domba kita, dibangkitkan lagi semangat permusuhan 1400 tahun yang lalu sekarang digelorakan lagi supaya tetap muncul. Jadi kalau kita tidak menyadari maka kita akan masuk di situ, semakin nambah keruhnya suasana sehingga umat Islam menjadi terpecah-pecah. Ini harus disadari seperti itu. Ya. Wa kuntum ala safa hufrati minan nar, dan kamu dahulu berada di tepi jurang neraka. Fa angqadzakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu daripada jurang neraka itu. Kadzalika, seperti yang demikian itulah yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakum pada kamu ayatihi, ayat-ayatnya, la'alakum tahtadun, agar kamu mendapatkan petunjuk. Nah, ini harus kita pahami seperti itu sehingga kita memberikan sikap terhadap situasi yang berkembang ini pas ini. Kemudian juga kita lihat yang menyebabkan menjadi kisruh, menjadi retak itu juga suatu anggapan-anggapan yang masuk surga nanti kelompoknya dia. Nah, kita nggak nyebut siapa. Tapi ada orang yang mengklaim tidak akan masuk surga kecuali kelompoknya. Nah, yang seperti ini sebenarnya sudah pernah terjadi di zamannya Nabi. Zaman Nabi itu pernah. Siapa yang mengklaim dirinya paling bisa masuk surga adalah Yahudi dan Nasrani. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa man kana hudan au nasara, kecuali Yahudi atau Nasrani. Sama sekarang begitu. Lah terkait dengan itu, anggapan seperti itu Allah ajarkan kepada Nabi untuk menanyakan klaimnya itu apakah punya dasar, apakah punya dalil. Maka disebutkan dalam Quran itu, kul, katakan Muhammad, datangkan burhanakum, buktimu kalau kamu memang masuk surga khusus untuk orang Yahudi dan Nasrani. Ternyata nggak bisa menunjukkan dalil. Itu sama dengan sekarang yang mengklaim dirinya paling masuk surga, tapi setelah ditanya dalilnya di mana, nggak tahu, nggak ada. Ini banyak, ini menyesatkan. Kalau seperti begini akhirnya agama jadi apa? Maka dituntut tadi itu dalam standarisasi beragama harus menggunakan yang namanya Quran dan hadis. Artinya kalau kita mengklaim melaksanakan ini dan itu atau mengklaim paling benar, dalilnya kita tunjukkan. Baru itu nanti akan baik akibatnya. Nah, jadi saya kira apa yang kami sampaikan ini bisa menambah sedikit pemahaman tentang situasi yang berkembang, sehingga apa yang harus kita kerjakan adalah salah satunya merealisasikan hasil puasa selama sebulan penuh yang endingnya adalah terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Nah, predikat takwa ini kita realisasikan dalam 11 bulan ke depan. Setelah itu muncul lagi perintah poso. Insya Allah jika demikian maka
kebaikan akan ada pada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.